Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi. Bapak sangat senang sekali mendengar apabila anak-anakku semuanya di rumah bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, anak-anakku semuanya Bapak sayangi, kali ini bertemu lagi dengan Bapak ya. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam. Anak-anak semuanya Bapak sayangi ya. Maka dari itu kita nanti akan belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Sudah siapkah hari ini anak-anak belajar pendidikan agama Islam? Ya, pintar sekali. Kalau sudah siap, mari anak-anakku semuanya Bapak sayangi, yuk kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Maka dari itu silahkan anak-anak semuanya duduk yang rapi ya. Silahkan nanti berdoa dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa kita. Sehingga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang hebat, tentunya menjadi anak yang soleh dan soleh. Gitu anak semuanya ya. Ya, silahkan kita angkat kedua tangan kita. Berdoa bersama ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anakku semuanya mampu untuk menjelaskan, memahami terkait dengan kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam dengan baik dan benar. Selanjutnya anak-anakku semuanya mampu untuk menceritakan kembali terkait dengan keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya ikuti video pembelajaran ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tentunya dengan cermat, dengan teliti ya, semuanya ya. Jangan sampai terputus video pembelajaran ini. Gitu anak semuanya ya. Ya. Anak-anakku semuanya Bapak sayangi, ya. Setelah kita ya kemarin belajar tentang kisah teladan dari Nabi Sulaiman, selanjutnya kita akan belajar tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, perhatikan dengan cermat bacaan dari surah As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Anak-anak semuanya. Di sini adalah Al-Qur'an surah Saffat, As-Saffat ya, As-Saffat ayat 123. Nah, Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang menyembah patung berhala yang bernama Baal. Ingat-ingat, Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun yang keempat. Pada waktu itu ya diutus kepada kaum Bani Israel yang sudah menyembah berhala yang bernama Baal, patung berhalanya. Diingat-ingat ya, Baal. Nah, berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya untuk agar kaumnya tidak lagi menyembah Baal atau patung berhala itu, agar kaumnya sadar mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak semuanya ya. Ya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Gitu semuanya ya. Sekuat tenaga Nabi Ilyas ya memperingatkan, menasihati agar mereka sadar, kaum Bani Israel yang sudah menyembah patung berhala yang bernama Baal. Akan tetapi begitu kuat pula, begitu mereka dinasihati, mereka juga sangat menentang, bahkan membenci dan akan membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Maka agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas pun bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Nah, karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah pun menurunkan musibah kekeringan. Ini adab dari Allah semuanya di bumi ya. Jadi kaum Bani Israel waktu itu memang sudah menentang, bahkan akan membunuh Nabi Ilyas, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Ilyas sehingga Nabi Ilyas pun bersembunyi dalam gua 10 tahun. Nah, di waktu itu ketika bersembunyi
Nabi Ilyas di gua selama 10 tahun, kaum Bani Israel ditimpa musibah, yaitu kekeringan yang sangat-sangat yang sangat-sangat kering pokoknya. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Bayangkan anak-anak semuanya. Ya. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwasanya seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Nah, mereka baru sadar ketika apa yang sudah dinasihatkan oleh Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel ini memang benar. Kita harus menyembah kepada Allah. Nah, mereka sadar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas pun didengar dan dikabulkan oleh Allah. Ya, meskipun sudah banyak yang binatang-binatang itu sudah banyak yang meninggal. Gitu semuanya ya. Jadi doa Nabi Ilyas pun dikabulkan sehingga kekeringan pun berhenti. Tanaman dan ternak kembali baik, ya. Mereka kembali durhaka kembali anak-anak semuanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal doa Nabi Ilyas sudah dikabulkan. Tanaman sudah hijau, ya. Hewan-hewan ternak sudah kembali sehat. Nah, sudah ibaratnya sudah mau istilahnya kalau yang sapi ya sudah bisa diternak kembali. Nah, itu semuanya ya. Waktu itu ketika sudah berhenti, tetapi mereka durhaka lagi kepada Nabi Ilyas. Nah, akhirnya ya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya. Nah, ini mereka karena menentang Allah dan menentang Nabi Ilyas ya, sudah durhaka. Nah, ini ditimpa musibah yang lebih berat lagi, yaitu adalah apa? Gempa bumi yang dahsyat. Sehingga mereka itu mati bergelimpangan. Jadi gempa, ya, di mana gempa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel yang sudah pertama sadar, ya, tetapi berdurhaka lagi, menentang, tidak mau menyembah Allah lagi. Nah, maka diturunkan azab yang kedua, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka bergelimpangan pada meninggal. Nah, Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat. Nah, sebab mereka telah pergi terlebih dahulu meninggalkan negeri itu. Nah, ini anak semuanya ya. Di sini adalah kisah teladan dari Nabi Ilyas. Ini semoga menjadi pembelajaran buat kita agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak. Gitu anak semuanya ya. Ini semuanya ya, bahwasanya Nabi Ilyas sudah sekuat tenaganya ya memperingatkan, menasehati agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menolak. Yang pertama ditimpa musibah kekeringan dan yang kedua ditimpa musibah gempa bumi sehingga mereka pada mati bergelimpangan. Gitu anak semuanya ya. Nah, itu terkait dengan kisah teladan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Pelajaran yang perlu dipetik yaitu Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Ini sangat penting sekali ya. Yang kedua, Nabi Ilyas ini selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nah, itu ya. Itu ditunjukkan ketika Nabi Ilyas mendoakan agar musibah kekeringan dihentikan. Ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka atau siksaan. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita kalau bisa jangan berbuat dosa. Nanti agar Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Gitu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat ya. Itu saja tugasnya. Silakan semuanya menyebutkan contoh keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya contoh ini ya. Nabi Ilyas selalu sabar. Tetapi ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, saya selalu sabar ketika mendapatkan ujian. Selalu sabar ketika apa? Itu ya, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semuanya ya. Itu mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.